adik-adik siswa dan para pendengar podcast sekalian dimanapun berada. Nah, dalam sesi kali ini kita masih dalam sesi podcast tentang pernikahan Kristen, ya, yaitu dalam topik LSD atau Love, Sex, and Dating. Nah, bersama saya sudah hadir seorang ibu guru yang cantik, Ibu Agnes Purba. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Sehat, Bu? Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Iya. Nah, Ibu ini adalah seorang guru pendidikan agama Kristen. Jadi yang namanya topik LSD ini bukan hal yang baru lagi ya bagi Ibu ini. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang persiapannya, gitu ya, Bu. Jadi saya akan mulai dari kenapa sih, Bu, mempersiapkan pernikahan Kristen ini perlu atau penting sekali, Bu? Oh ya, baik. Ya, selamat pagi anak didik semua dan semuanya buat kita ya. Jadi tentang pentingnya persiapan pernikahan Kristen. Ya, jadi sebelum pasangan itu memutuskan untuk menikah, ya yang perlu kita ketahui bersama bahwa hidup berkeluarga itu adalah sebuah pilihan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Maka kita banyak melihat ya, ada yang menikah, ada yang tidak. Dan itu merupakan sebuah pilihan dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi ada orang yang tidak menikah karena pilihannya dan mungkin tujuannya untuk melayani Tuhan. Ya, di Alkitab juga kita lihat ya, seperti Rasul Paulus yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan akhirnya memilih untuk tidak menikah. Bu. Iya, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, kenapa perlu mempersiapkan pernikahan Kristen itu? Itu ada hal yang sangat penting, ya, yang sangat penting, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, gitu ya. Nah, Bu Orde ya. Nah, kenapa? Itu yang pertama dulu ya, kan yang menikah ini kan warga gereja ya, Iya. warga gereja. Gereja. Bagaimana supaya citra gereja ini sebagai keluarga Allah itu dapat terjaga, gitu ya. Dimana gereja ini kan terdiri dari keluarga-keluarga Kristen, gitu ya, keluarga-keluarga Kristen, dan citranya sebagai keluarga Kristen itu harus tetap terjaga. Itu dulu, makanya penting diadakan persiapan sebelum menikah itu, gitu. Karena kan di dalam kehidupan keluarga itu kan, Bu Orde, kan banyak sekali tantangan. Betul Bu. Nah, banyak sekali tantangan. Setiap hari belajar. Gitu ya. Jangan sampai keluarga Kristen ini dikalahkan oleh tantangan yang ada di dunia pernikahan. Betul. Seperti itu dia. Jadi bagaimana keluarga Kristen ini nanti dipersiapkan untuk bisa menghadapi masalah-masalah itu ya, dan sendi-sendi dari pernikahan Kristen itu tetap bisa dipertahankan. Jadi bisa dibilang ini kuncinya gitu ya, Bu. Iya. Ini kunci supaya nanti pernikahan ini jadi pernikahan yang berbahagia. Iya, jadi pernikahan yang berbahagia dan terjagalah. Tetap memperlihatkan ciri khas sebagai citra gereja tadi. Ya, citra gereja ya. Terus selanjutnya kan Mbak Orde, kenapa penting sekali persiapan pernikahan itu? Ya, kita harus tahu tujuan dari keluarga Kristen itu kan salah satunya itu menjadi alat daripada atau saluran berkat bagi sesamanya, menjadi wadah tempat pekabaran Injil gitu. Ya, kita tahu Mbak Orde bahwa di keluarga Kristen itu kan menjadi pendidik yang utama dan terutama di dalam menyebarkan Injil, menyebarkan ajaran Kristus begitu. Yep. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi penyebar Injil untuk di luar kalau di dalam keluarga itu belum ada penyebarannya gitu. Ya, dimulai dari keluarga ya. Dimulai dari keluarga gitu. Baik. Kemudian Bu, apa saja yang perlu kita persiapkan? Nanti jangan-jangan adik-adik sudah mikir, yang penting punya kerjaan bagus, udah punya rumah, udah bisa nikah lah gitu Bu, ya kan? Kan banyak orang berpikir seperti itu ya gitu. Nah, apa aja yang perlu dipersiapkan, Bu? Iya. Jadi kan tadi menikah itu kan tujuannya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Ya tentu saja
ada persiapan, itu ada persiapan jangka panjang, ada Oke. persiapan jangka pendek gitu Ya. ya. Nah, kalau persiapan jangka panjang itulah tadi yang saya katakan Bu Orde, bahwa kita itu perlu dipersiapkan tentang pemahaman sekaligus persiapan atau bekal nanti. Bekal bagaimana kehidupan berkeluarga, yaitu perlu dipersiapkan dari jangka panjang. Oke. Pemahaman-pemahaman tadi, bagaimana sudah berkeluarga, tantangan apa yang mungkin dihadapi oleh sebuah keluarga, itu sudah harus dipersiapkan dari lama. Jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari gitu. Dari rentang berapa lama itu, Bu? Iya, kalau misalnya persiapan dari gereja lah dulu kita bilang ya, untuk mempelajari teologi pernikahan dan keluarga Kristen itu sebaiknya sih dilakukan 6 bulan. 6 bulan sebelum Iya, pernikahan. sebelum pernikahan. Oke. Itu sebaiknya, karena kita perlu melihat pasangan ini juga, bagaimana pengenalan satu sama lain, bagaimana pemahaman mereka tentang keluarga Kristen gitu. Jadi perlu ada bimbingan atau konseling Pranikah ya. Oke. Itu sebaiknya dilakukan. Oke. Ini yang 6 jangka bulan. panjang tadi, Bu. Jangka panjang ya. Selanjutnya ya perekonomian lah Bu Orde. Bagaimana persiapan ke sana gitu. Kedua pasangan ini harus mempersiapkannya. Selain daripada itu tadi pemahaman dasar-dasar teologi pernikahan, perlu juga perekonomian gitu ya. Perekonomian dipersiapkan juga. Terus memahami bagaimana termasuk peran seksualitas itu harus dipahami, membutuhkan waktu jangka panjang. Itu dia ya Bu Orde ya. Nah, bagaimana juga dinamika di dalam relasi berkeluarga, itu juga perlu dipahami dalam jangka waktu panjang. Karena kan pernikahan ini bukan hanya penyatuan seorang laki-laki dengan seorang perempuan juga, Ya, keluarga juga ya, Bu ya. keluarga besar dan juga iman mereka Oke, perlu Bu. dipersatukan juga gitu. Bu, maaf, ini apakah semua gereja melakukan persiapan jangka panjang dan jangka pendek ini, Bu? Iya, sejauh yang saya lihat dan yang saya pahami, seharusnya semua gereja seperti itu. Namun kita lihat prakteknya saat ini ya, semuanya itu sudah serba instan, Bu Orde. Oke. Memang gereja melakukan ini persiapan pranikah, tapi sudah tidak seperti itu lagi jangka panjang. Ya bisa pun kita lihat, mungkin karena sekarang ini kan ada pasangan-pasangan yang hendak menikah, mungkin jarak tempat mereka harus pulang kampung pernikahannya, ya dilihat tetap ada dilakukan persiapan pranikah, tapi saya lihat akhir-akhir ini beberapa gereja Bu Orde itu melakukan hanya sebatas sharing antara pelayan dengan calon pengantinnya, ya 1 hari 2 hari. Oke. Itu dia. Oke, dipadatkan lah mungkin ya Bu materi tadi ya. Harusnya dalam 6 bulan ini banyak belajar lah mungkin ya, apa itu kasih dan seterusnya. Setahu saya ada semacam kurikulumnya juga ya Bu untuk itu. Iya ada. Di gereja itu ada. Oke, baik. Kalau menurut Ibu nih Bu, apa saja sih kriteria gitu ya atau indikator kita bilang bahwa oh ini sudah siap, ini sudah layak untuk menerima pemberkatan pernikahan? Itu ada nggak ya Bu, mungkin dari referensi yang pernah Ibu baca atau dari sudut pandang Alkitab atau menurut pengalaman Ibu sendiri sebagai seorang guru agama gitu ya. Iya. Yang pertama ya usia. Iya, yang pertama usia itu ya sebaiknya sudah mengikuti peraturan atau undang-undang perkawinan di negara kita ya. Nah, yang kedua ya tadi itu harus memahami dulu teologi pernikahan Kristen itu seperti apa gitu. Apa yang diinginkan, bagaimana nantinya dalam menjalani kehidupan pernikahan. Ya, semuanya, semua bidang dia. Nah, siap secara perekonomian tentunya. Karena
ada hal yang harus dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan keluarga, Betul. kelangsungan kehidupan, Betul. ya gitu. Jadi kalau belum bekerja, kalau bisa jangan menikah dulu gitu. Jangan menikah dulu. Bagaimana, nggak mungkin jadi beban orang lain kan? Iya. Itu yang sebagai orang Kristen yang pertama tadi yaitu perlu mempersiapkan pasangannya itu yang memang betul-betul seiman lah. Betul. Iya, seiman. Karena kan ini nanti seperti tadi yang kita katakan, keluarga ini kan menjadi wadah penyebaran Injil gitu. Itu dia saya rasa yang harus betul-betul ada dalam diri seseorang sebelum dia memutuskan pernikahan. Iya, setuju Bu. Oke. Kalau saya baca ada juga referensi tentang katekisasi pernikahan. Apakah itu sama dengan konseling pranikah, Bu? Ya, sejauh yang kita lihat, iya. Katekisasi pernikahan itu memang sebaiknya ada, itu bagian konseling pranikah, itu bagian daripada katekisasi pernikahan. Oke. Jadi orang yang sudah menikah pun nanti itu kan tetap diberikan katekisasi pernikahan. Oh gitu. Iya. Berarti nggak hanya persiapan sebelum menerima pemberkatan, setelah pernikahan pun ada juga bimbingannya. Iya, ada bimbingan, karena justru di sini kan banyak juga ke pasangan yang sudah menikah itu, ketika mereka itu sudah dipersiapkan ada konseling pranikah, namun akhirnya keluarga itu hancur, keluarga itu cerai gitu. Jadi katekisasi pernikahan itu tetap ada diberikan kepada pasangan yang sudah menikah. Iya, bagaimana supaya bisa menjalankan keluarganya itu menjadi ini tadi wadah pekabaran Injil itu, menjadi keluarga Kristen, mempertahankan hakikatnya sebagai keluarga Kristen. Oke Bu, baik. Ada nggak ya Bu hal-hal yang ingin Ibu sampaikan nih? Kan pendengar kita ini adik-adik yang masih di usia remaja ya, remaja Kristen gitu. Ada nggak sih Bu hal-hal yang ingin Ibu sampaikan gitu ketika mereka sekarang di usia remaja yang mungkin juga bercita-cita untuk menikah? Apa saja yang mereka perlu betul-betul pelajari atau persiapkan sehingga nanti ketika mereka sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang Ibu sampaikan tadi, mereka bisa menjadi orang-orang yang membangun pernikahan yang menjadi saluran berkat? Iya. Jadi untuk anak-anak kita yang masih di usia remaja ya, seperti yang tadi Bu Orde bilang, bahwa suatu saat nanti di waktu yang tepat anak-anak kita ini kan akan menuju pernikahan. Jadi yang pada saat ini di usia kamu itu yang perlu kamu jaga sebenarnya pergaulan anak-anak kita semua, dijaga untuk tetap berada di dalam pergaulan Kristiani, yang tetap berada di pergaulan atau hubungan atau berpacaran yang sehat dulu gitu. Kenapa? Karena anak-anak kita ini kan kamu pasti menginginkan pernikahanmu itu atau memimpikan pernikahanmu itu seperti pernikahan yang mungkin yang baik kamu lihat selama ini ya, pernikahannya baik, sesuai dengan keinginan orang tua mungkin, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agamamu mungkin, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh adat istiadatmu mungkin gitu ya. Jadi untuk bisa menuju ke sana kan tentu kamu harus jaga diri dulu dari sekarang. Gimana kamu itu tetap menjadi seorang remaja Kristen yang menjalankan ajaran-ajaran Kristen di dalam pergaulannya gitu. Jaga pergaulannya dari sekarang supaya ketika saatnya nanti kamu memutuskan diri untuk menikah, kamu itu siap gitu. Itu kalau di usia anak-anak kami sekarang, yang nantinya ketika kamu sudah menjadi dewasa, kamu bisa menerima yang tadi Ibu sampaikan, apa-apa saja. Mungkin kamu akan mempelajari bagaimana itu hakikat keluarga Kristen. Mungkin kamu akan mempelajari bagaimana persiapan seksualitasnya. Mungkin kamu juga akan mempersiapkan perekonomiannya dan banyak hal tadi yang kita bahas. Itu kalau di usia mereka sekarang tentu pergaulannya dulu nggak mungkin langsung mau menikah ya Bu. Karena kan akhirnya banyak impian dari anak-anak muda sekarang itu untuk menikah baik-baik itu
hancur Iya. karena pergaulan yang tidak baik. Betul. Jadi pergaulannya dulu dijaga Iya, sekarang. untuk saat Ya. ini seperti itu Bu Orde. Iya, supaya mentalnya siap, imannya siap, ekonominya siap, pasangannya juga siap. Karena kalau misalnya dari dasarnya ini salah ya Bu ya, Iya. itu kadang yang membuat banyak pernikahan itu mungkin bahasanya gagal lah Gagal. gitu ya Bu. Iya. Karena apa? Mereka nggak punya pemahaman bahwa ternyata kalau menikah itu banyak yang harus dipersiapkan. Banyak Iya, Bu. hal. Banyak hal. Menikah itu bukan hanya apa usianya sudah cukup gitu, jadi dipaksa menikah, akhirnya menikah tidak, disodorkan saja calon mau saja gitu ya. Iya, bukan hanya sekedar seperti itu Bu Orde. Oke. Iya, kalau memang belum siap ya sudah, tidak usah Iya. gitu. Itu daripada nanti ada perceraian di tengah-tengah pernikahan Kristen itu. Iya, padahal nggak boleh ya Nggak Bu. boleh. Dan yang utama lagi nih ya Bu Orde ya, kan kalau kita anak-anak kita ini berpacaran, tentu ada nanti yang menginginkan inilah jodohku, mungkin akan didoakan diminta pasangan. Jadi jalinlah hubungan yang seiman. Jalinlah, ya, Ya, betul. jalinlah hubungan. Ya. Janganlah coba-coba berpacaran dengan orang yang berbeda iman Iya. dengan kamu. Ya, itu berat. Berat, Ya, itu iya. berat. Jangan sampai nanti perasaan itu semakin mendalam, Iya. akhirnya memang nggak bisa gitu. Kemarin juga kita udah bahas ya Bu ya, bahwasanya memang ya nggak akan mungkin keluarga kita menjadi saluran berkat kalau pasangan kita aja nggak seiman. Nggak seiman, iya, gitu. benar. Jadi itu kunci, salah satu syarat lah supaya tujuan pernikahan itu bisa tercapai. Bisa tercapai. Ya. Iya, Ibu ada closing statement nggak Bu tentang persiapan pernikahan? Menikahlah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan, itu saja. Oke. Itu sudah tahu ya, itu saja. Itu aja. Tadi kan sudah kita bahas apa-apa saja itu. Ya, menikahlah sesuai dengan Apa yang Tuhan Yesus inginkan. apa yang Tuhan Yesus inginkan. Itu dalam sekali loh. Ya. Jadi semoga dengan pembahasan bincang-bincang hari ini ya adik-adik semua pemahamannya semakin bertambah ya tentang persiapan pernikahan Kristiani ya. Jadi kiranya ini juga semakin membuka pikiran yang memberkati adik-adik semua supaya kelak ketika waktunya sudah tepat, sudah tiba bisa menikah dan menikmati pernikahan Kristiani yang Iya. Tuhan Yesus inginkan. Iya. Ya kira-kira seperti itu ya Bu. Ya, benar Ada lagi sekali, yang Bu ingin Orde. disampaikan? Saya rasa Bu Orde cukup sekian. Oke. Mungkin sudah banyak sesi juga yang membahas tentang pernikahan Kristiani ini gitu. Iya, siap. Iya. Terima kasih banyak Ibu untuk kesediaannya. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang selanjutnya. Shalom. Shalom.